tadi, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bahwa menegakkan khilafah itu bukan barang mustahil, karena dasarnya adalah kita punya jaminan ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 55. Kalimat ini, Pak. Kalimat wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard. Dalilnya ayyaj'alu minhum khulafa. Wa ajma'atis sahabah ala taqdimi siddiq ba'da ikhtilafin wa qabainal muhajirin wal ansar fi saqifah bani sa'idah fi ta'yin hatta qalat al ansar minna amirun wa minkum amirun fadafa'ahum Abu Bakar wa Umar wal muhajirun an dzalik wa qalu lahum innal arab la tadinu illa li hadzal hayy min quraisy wa rawaw lahumul khabar fi dzalik faraja'u wa ata'u li quraisy. Dalilnya adalah bahwa kalau itu dianggap mustahil, padahal di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa kekhilafahan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad bahwa kekhilafahannya alamin haji nubuah yang kedua itu akan datang lagi. Yang berikutnya bahwa menegakkan khilafah itu bukanlah utopis, karena sejarah telah membuktikan bahwa betul khilafah itu ada. Yang terakhir runtuh itu di Turki pada tahun 1924. Saya punya catatan bagus sekali yang sudah ditulis sama Al-Mukarram Ustaz Samsuddin Ramadan. Ini ada ratusan khalifah ini selama 13 abad kurang lebih. Jadi bukan mendirikan sesuatu dari nol ini, bahkan kita tinggal menghidupkan lagi sesuatu yang tadinya sudah ada. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali mengomentari tentang kekhilafahan itu dianggap utopis adalah pertama, kembali kepada keyakinan sejauh mana mengimani ayat dan meyakini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga mengimani bahwa Nabi itu sebagai panutan dalam hidup secara utuh, bukan hanya panutan dalam akhlak, tapi juga panutan dalam berpolitik dan bernegara. Baik, apalagi jamaah yang dirahmati Allah, kita ini memahami ya, ketika Nabi bersabda satafariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah, umat ini nanti akan pecah menjadi 73, semuanya ke neraka kecuali satu. Nah, ketika ditanya, Rasulullah itu menjelaskan yang satu ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika Rasul ditanya siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul kemudian menjelaskannya dengan jawaban ma ana alaihi wa ashabi, yaitu pola hidup yang dijalani oleh aku dan oleh para sahabatku. Nah, bagaimana Nabi dan para sahabat menjalani hidup dalam
politik dan bernegara, saya tidak membahas bagaimana berakhlak karena sudah terlalu jelas. Pasti banget untuk orang yang jujur melihat dalil, melihat tarikh bahwa Nabi SAW dan para sahabat mengurus negara ini betul-betul berdasarkan hukum Islam, berdasarkan syariat Islam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat di Sakifah Bani Sa'idah itu hampir 3 hari ya, belum ada kesepakatan untuk melantik siapa orang yang diberikan mandat menggantikan Rasulullah di posisi kepala negara. Baru kemudian setelah hampir 3 hari mereka sepakat, para sahabat radhiyallahu anhum itu membaiat siapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq, sehingga menjadi hukum yang ditulis oleh Imam Zakaria Al-Ansori, menjadi wajib bagi umat hidup ini harus di bawah kepemimpinan tunggal khalifah. Kalaupun diibaratkan boleh hidup umat Islam tanpa khalifah, itu waktunya cuma 3 hari. Lebih dari 3 hari semuanya berdosa, kecuali mereka yang terus berjuang untuk mendirikan khilafah itu. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sebentar, pernyataan beliau, Islam tidak mewajibkan satu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Umat Islam diberi kewenangan untuk mengatur sendiri sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Ini berbeda dengan pernyataan para alim ulama jamaah sekalian. Ditulis dalam kitab Bada'ius Sonai fi Tartibi Syara'i, Al-Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi mengatakan kalimat seperti ini, Pak. Wali anna nasbal imamil a'zami fardun bila khilafin baina ahlil haq. Dan sungguh bahwa melantik seorang imam a'zam itu fardu. Nah, ini otomatis imam berarti imamah, melantik khalifah berarti khilafah. Itu tidak ada perbedaan baina ahlil haq, wajib ini. Bi khilafi ba'dil qadariyah, berbeda dengan pendapat sebagian orang Qadariyah yang mengatakan bahwa mendirikan khilafah itu tidak wajib. Itu Qadariyah. Qadariyah itu Mu'tazilah ya. Dalilnya adalah li ijma'is sahabati radhiyallahu anhum ala dzalik. Itu sudah menjadi ijma' para sahabat bagaimana setelah wafatnya Rasulullah mereka bersepakat membaiat sahabat Abu Bakar Siddiq. Ini jadi dalil, ini jadi hukum syara'.